Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama kita berdua. Siapa tuh? Novia Desti Aulia Rabani atau Nodes Aulia. Jadi di video yang sekarang kita mau ngebahas hasil polling kemarin waktu di Instagram. Di Instagram kita bikin polling, apa nih yang bakal kita bahas selanjutnya. Pembahasan tentang sebelum menikah ya. Pilihannya persiapan Pernikahan sama kehidupan setelah menikah. Oke. Ini yang kita bahas kehidupan setelah nikah versi kita, bukan versi orang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada lebih dan kurang atau banyak kekurangan, ya hidupnya beda-beda. Ya, itunya beda-beda. Gimana sih? Hidup orang kan beda-beda. Ya. Jadi intinya kalau bisa ada kekurangan, itulah kehidupan keluarga orang lain dan kita nggak bisa disamakan. Oke. Jadi yang bakal kita bahas pertama, apa sih yang berubah ya? Apa yang berubah ketika sebelum menikah dan setelah menikah? Neng dulu, sok. Yang pertama kebiasaan. Kebiasaan masih sendiri sama kebiasaan setelah menikah pasti udah jelas beda. Terus kebiasaan dulu di Sukabumi sama sekarang di Depok beda. Nonde sok aja. Apa yang dirasain bedanya ya kurang lebih 180 derajat. Soalnya kalau 360 derajat sama aja. Kalau dulu di Sukabumi masih sendiri gimana? Ya masih suka bebas gitu. Jadi masih semaunya. Kadang ya udah gitu kan, ya belum ada, maksudnya mikir diri sendiri. Kalau udah nikah kan jadi mikirnya berdua, nggak bisa yang apa-apa sendiri, harus mikirin juga sama A-nya gitu. Terus kalau kebiasaan udah pasti jelas beda, karena kan udah Sukabumi kayak rutinitas ya, kerja kayak gitu, misal kerja, kuliah dan kegiatan lain gitu. Kalau bebas masih bisa kemana aja. Kalau di Depok udah pasti nggak kerja, udah pasti jadi ngikut suami di rumah berdua, ngurus rumah berdua gitu, apa-apa berdua pokoknya mah. Jadi yang dari melek sampai tidur lagi tuh berdua. Dari melek sampai tidur lagi. Tidur sampai tidur lagi berdua gitu. Sama pokoknya beda banget lah, udah cuaca juga beda. Jadi yang biasanya dingin gitu ya, butuh selimut kalau tidur, di sini mah nggak ada juga, nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Oke. Jadi itu yang Neng rasain. Kalau yang saya rasain, apa yang berubah dari sebelum sampai setelah menikah, ya jelas tadi kebiasaannya sendiri gitu. Kayak ke toko gitu misalnya sendiri, gak ada yang nemenin gitu. Yang nemenin biasanya ransel yang nemenin di belakang motor tuh, di belakang punggung tuh ransel gitu. Terus yang kedua, betul. Kalau dulu di rumah mama ya, di rumah Bu Haji, di rumah Pak Haji, itu teh segala apapun pekerjaan rumah yang ngerjain bukan AA, tapi Pominah itu asisten rumah tangga dari saya usia SD kan? Usia 6 tahun ya, SD kelas 1. Pominah ada dari saya kelas 1 SD sampai kemarin, alhamdulillah pas saya nikah beliau pun ada. Nah itu sama Pominah. Dan sekarang kita pisah rumah, semua urusan rumah dari mulai beresin kamar tuh yang pertama, beresin rumah, terus halaman, cuci piring, terus nyuci baju, ya kayak gitulah. Itu udah jadi pekerjaan kita berdua gitu. Saya nggak ngebiarin istri saya untuk pekerjaan rumah, saya nggak ngebiarin istri saya ngerjain semua sendiri. Saya juga turut berperan untuk itu semua, karena saya mencari pendamping bukan mencari pembantu gitu. Terus yang selanjutnya kalau yang ngerasain ya, dari segi keuangan itu luar biasa. Kalau dulu masih sendiri punya penghasilan nih luar biasa. Saya hobi banget sama HP.
Kalau yang kenal saya bisa jadi ngeliat dulu 3 bulan atau 6 bulan sekali saya ganti handphone. Rajin amat. Rajin ganti handphone. Nah sekarang setelah nikah, ya mendadak saya yang biasanya pencet datang ke rumah, ngerem, sekarang mau mencet cuma bisa mencet, nggak sampai bisa transaksi. Nggak bisa Nunggu apa karena dulu? nunggu asesmen dari Menteri Keuangan gitu. Jadi apapun yang saya lakuin, apapun yang saya mau, butuh persetujuan. Kenapa? Keuangan saya sekarang saya serahkan ke istri saya sendiri. Karena kalau misalnya saya masih pegang sendiri, khawatirnya buat apa doang tuh semua? Buat apa aja gitu. Kalau Neng gimana Neng dari segi apa? Ya finansial juga lah, karena kan Neng dulu kerja, sekarang AA suruh berhenti kerja, sekarang ikut sama AA di sini. Gitu gimana? Apa yang Neng rasain? Kerasa sih, karena kan dulu kerja sendiri, uangnya maksudnya buat sendiri juga. Kalau pengen apa ya beli gitu ya. Kerja juga maksudnya buat ya nggak salah gitu, buat beli sesuatu yang kita pengen dari hasil kerja kita gitu. Kalau sekarang ya karena ya gitu, jadi udah mikirnya berdua, nggak yang bisa sembarangan pengen ini langsung beli gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi banyak yang harus dipikirin, mana nih yang lebih dulu, yang penting yang harus diduluin buat dibeli atau apa kayak gitu. Nggak yang pengen apa tuh, biasa kan cewek banyak pengennya ya, pengen ini pengen itu. Kalau iya sih dulu kayak yang gampang gitu, langsung beli kayak gitu, karena ada. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Itu dari segi keuangan, dan itu juga berpengaruh. Ingat, finansial itu atau keuangan itu berpengaruh sama gaya hidup. Nah, gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Karena ketika kita punya uang, biasa gitu. Kayak dulu saya kerja atau saya jualan, sekarang saya punya bisnis, punya bisnis toko Zen Busana. Itu ketika saya punya penghasilan, untuk setelah bagi hasil saya punya penghasilan untuk saya sendiri, itu berpengaruh. Gini ya, penghasilan semakin tinggi, gaya hidup semakin tinggi. Ketika penghasilannya sedikit atau turun, kira-kira gaya hidupnya turun mal? Enggak. Nah, itu gaya hidup gak bisa turun. Makanya gaya hidup sekarang semua berubah. Dari yang dulu suka jajan, suka nongkrong, terus ya kalau mau tadi kayak mau apa aja udah tinggal ya udah pencet datang. Itu dari segi gaya hidup. Geng online ya kita ya. Ya, geng online. Geng yang pencet tahu-tahu ada aja barangnya. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Kenapa? Gaya hidup sekarang semuanya berubah. Ada kadar prioritas yang diutamakan, ada kadar prioritas ya udah itu bisa nanti lagi. Misalnya kayak lo dulu biasa kalau makan enak aja gitu, misalnya makan di kafe enak, di kafe yang gaul, atau di restoran yang kekinian lah. Tapi sekarang ya buat kita makan nasi bungkus berdua aja itu udah jadi satu hal yang luar biasa. Terus kalau misalnya gaya hidup yang lain ya, misalnya kalau iya tadi kalau gaya hidupnya ya gitu, suka ke kafe gitu, karena dulu pas kerja kalau nongkrong ke kafe bukan ke warung-warung pinggir jalan. Jadi akhirnya kalau dulu ke kafe itu takut. Kenapa takut? Karena nggak punya uang gitu, takut mahal. Tapi setelah kerja waktu itu dulu pas sebelum kerja sebelum punya uang sendiri. Setelah punya uang sendiri pas kerja masuk kafe biasa aja ternyata. Karena gitu. ngerasa punya uang. Sekarang setelah punya istri, yang artinya kita harus membiayai hidup istri keluarga ngerasa itu udah bukan wayahnya ada di saat yang lain. Pi nongkrong di sini atau pi ketemunya di sini, lebih milih kalau bisa mah kenapa nggak ke rumah aja gitu ya gitu. Dia lebih bisa nahan ego gitu ya. Ya harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena ya tadi setiap orang punya keinginan, setiap orang pasti punya pengen gitu. Tapi ya balik lagi ketika sudah menikah nggak bisa mikirin dia gua doang gitu, nggak bisa. Akhirnya ya udah apa-apa sekarang prioritasin gimana keluarga ini bisa terus nggak merasa kekurangan. Nah justru cukup dengan apa yang ada kayak gitu. Kalau Neng kumaha gaya hidupnya Neng zaman sebelum menikah? Gaya hidup sebenarnya sih nggak sering main atau nongkrong kayak anak gaul gitu ya, anak rumahan. Tidak percaya. Ya enggak sih, enggak terlalu, kalau dibanding sama A gitu ya, bukan membandingkan, cuman enggak yang suka nongkrong gitu, tapi enggak terlalu berubah sih. Kayak
buat main kayak gitu, karena emang dulunya juga nggak sering main, nggak terlalu sering main. Cuman yang berubahnya emang karena keinginan tadi. Biasanya kalau sendiri kan ada uang sendiri, ada pengen apa beli, cuma di situnya. Kalau buat main kayak gitu karena emang dulunya nggak sering main juga, jadi nggak gimana gitu. Nah, yang selanjutnya tuh poin di menyatukan perbedaan. Iya, menyatukan perbedaan itu penting gitu. Dan itu yang paling berasa sampai saat ini. Sampai video ini dibuat, menyatukan perbedaan itu menjadi satu poin ya, satu PR yang itu kayaknya nggak akan pernah habis sampai kapanpun gitu. Tapi sampai sekarang yang kita rasain itu cukup nguras tenaga gitu. Kenapa nguras tenaga? Karena tadi Neng dengan kebiasaannya Neng dengan wataknya Neng, saya dengan wataknya saya gitu. Neng yang anaknya cuek, saya anaknya super peka. Neng yang anaknya sedikit tidak, bukan sedikit tidak, Neng yang tidak peka, saya yang terlalu sensitif. Akhirnya ketika ini semua lagi bergejolak, nah, boom, saya drop mood, si Neng juga nggak tahu harus gimana, dan itu yang akhirnya saya jadi belajar banyak gitu. Itu salah satu contoh kenapa jadi akhirnya kalau bisa dibilang menikah itu menyatukan perbedaan. Jelas banyak perbedaan yang harus kita satukan gitu. Kayak Neng akhirnya gimana nih? Nggak akhirnya juga sih sebenarnya. Jadi Neng gimana gitu menyikapi untuk kita tuh biar bisa klop gitu. Ya kan itu tuh berulang ya, karena kan kita juga punya ego masing-masing. Tapi jadi lama-lama jadi belajar juga kalau misalkan keadaan kayak gini kita harus kayak gimana. Meskipun kadang masih ego tuh, ya udahlah gitu atau gimana, tapi tetap nggak bisa kalau kita tuh harus kayak gini terus gitu. Buat masing-masing ngetinggiin ego masing-masing tuh nggak bisa. Sampai kapan gitu kan, kita hidup nggak cuma sampai saat itu doang gitu kan, panjang gitu. Jadi ya harus jadi banyak belajar gitu. Kita harus kayak gimana waktu kejadian pertama itu, kayak gimana kedua, ketiga, lama-lama ya nanti juga bakalan dapat gitu. Pokoknya kalau keadaan kayak gini kita tuh harus kayak gimana supaya keadaannya bisa baik-baik lagi aja gitu. Karena kan nggak bisa lama-lama buat ya baik-baik aja, nggak bagus. Ya selain itu soal makanan gitu, kayak menyatukan perbedaan ini soal makanan juga termasuk salah satunya. Kayak misalnya Neng suka durian, suka alpukat, saya enggak. Neng suka apalagi susu putih, saya nggak suka. Neng suka apa lagi Neng yang nggak suka? Tomat. Neng suka tomat, saya enggak. Saya suka kikil, Neng enggak. Saya suka sayur, dia nggak begitu suka. Nah ini yang harus dikomunikasikan gitu. Ini yang harus disatukan dan juga harus dikomunikasikan gitu. Apa yang menjadi hal yang tidak disukai, apa juga hal yang menjadi hal yang disukai gitu. Biar nggak sama-sama masing-masing jatuhnya. Kayak misalnya Neng lagi pengen jus alpukat, artinya saya nggak bisa minum itu gitu. Sementara di satu sisi saya maksudnya kalau misalnya jajan ya udah cukup beli satu, kita makan berdua gitu. Tapi kan akhirnya enggak, Neng mau alpukat, oh ya udah, amang enggak gitu. Berarti artinya saya harus mencari alternatif lain, atau Neng harus mencarikan alternatif yang lain supaya saya juga bisa merasakan gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Gitu. Terus yang paling penting setelah menikah juga itu